siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Duit masih banyak. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Ya hari ini, aku ditemani siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Oh, ditemani sama Reza. Ya, oke Reza. Maaf, belum kenalan tadi ya. Dan ada beberapa bintang tamu juga yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu dong seperti biasanya untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan atau masih ramai atau ramai lagi ya kan. Dan banyak sekali menuai komentar-komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Maaf ya. Ya aku selalu senang kalau ada ranger baru gitu ya kan. Karena kita kayak latihan nih pada saat live. Oke baik, kita lihat apa sih yang rame lagi atau lagi-lagi rame, yaitu Ijong dan Dena. Ini adalah dua orang yang sudah bercerai berapa sih? 2 tahun. Tapi masih sekali kita lihat ada banyak ketidaksepakatan berkaitan dengan urusan anak-anak mereka ya. Ini salah satu IG story-nya Ijong sekitar apa sih? Kemarin sore ya atau kemarin malam lah. Nih ya. Postingannya Ijong coba kita baca dulu. Aduh kecil amat tulisannya sih, buram lagi yang di sebelah sini. Pasti bukan salah mata aku kan ya. Aduh gak bisa dibaca nih. Pesan untuk yang belum move on, dari sini ya dia bilang. Jadi dia menanggapi itu kemarin anak-anak mereka itu sakit tiga-tiganya langsung sakit gitu. Terus Dena posting di sosial medianya biayanya pokoknya 50 juta lah satu anak gitu. Dan dia cerita gak bisa klaim asuransi karena belum terbayar preminya gitu ya dan lain sebagainya. Akhirnya Ijong posting gini ya, dia bilang gini, setiap bulan saya bayar asuransi buat anak-anak, tapi setiap anak sakit asuransi sengaja tidak mau dipakai, itu kata dia ya. Jangan kencang-kencang, aku mau ngomong. Untuk jelekin papanya, konsep untuk jelekin papanya biar di frame, difitnah tidak mau bayar rumah sakit. Jangan sok suci, jangan sampai saya keluarkan bukti foto-foto transferan, bookingan tiket dan lain-lain bersama dengan laki-laki lain di waktu sebelum cerai di belakang saya. Saya diam tapi bukan berarti saya tidak bisa membuktikan apa-apa. Dan seperti itu. Terus ada tulisan di belakang ini, move on woman. Udah cerai berapa tahun, uruslah hidup masing-masing. Hidup saya yang sekarang saya jalani tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Perempuan punya harga dirilah, kata dia gitu ya kan. Oh langsung marah dong ya. Walaupun ini tidak ditunjukkan kepada siapa-siapa gitu ya, tapi Dena menjawab, kayaknya seolah-olah menjawab di story-nya dia. Bunyinya postingannya Dena, dia mengklarifikasi juga soal asuransi ya. Dia bilang gini, kocak nih Bapak Halu berapa minggu sebelum perencanaan operasi Amandel sudah diajukan untuk penggunaan asuransi ke pihak rumah sakit yang katanya dibayar tiap bulan itu sama dia, tapi tidak disetujui. Jadi mau gimana? Mau nunggu sampai tahun depan, di mana anaknya udah sakit, udah kronis ya. Akhirnya dia memilih bayar. Jadi dia klarifikasi, bukannya nggak mau pakai asuransi, mau, tapi nggak bisa dipakai asuransinya. Yang berikutnya lagi adalah soal mobil ya kan? Soal mobil. Aku jadi penasaran sama mobilnya deh. Karena dari postingannya Ijong itu salah satunya dia bilang, dia udah menafkahi anak-anak setiap bulan bayar asuransi. Bahkan mobil kata yang dipakai mamanya, kata Ijong, itu juga dia yang bayar cicilannya. Tapi ini klarifikasi Dena. Mau bahas soal mobilnya anak-anak yang dipakai buat antar jemput anak-anak. Oke nih bos. Bayar dulu aja tuh pajaknya, udah nunggak berapa tahun sekalian balik nama. Saya tahu pasti Anda akan bahas bangganya bayar setiap bulan cicilan mobil sengketa ini. Oke yuk kita tuntaskan. Udah berapa kali saya bilang ke mediator kalau dia mau ambil mobilnya silahkan. Nah, terus dia kasihlah ini tunggakan pajak 75 juta. Mobil apa? Baiknya memang dijual saja sih, cari yang pajaknya lebih murah ya. Aduh zaman segini 75 juta itu bisa buat jalan-jalan ke luar negeri nggak ya? Kita baca komentar netizen berikutnya. Nggak kelar-kelar beneran deh. Iya. Yang berikutnya lagi. NPD lakinya katanya gitu. Ini Ijong mungkin membuat klarifikasi itu karena banyak serangan ya ke Instagramnya gitu. Setelah Dena itu memposting itu update anaknya lagi sakit dan harus membayar 50 juta per anak. Yang berikutnya, drama keluarga jangan bikin pusing netizen katanya gitu. Bener, aku setuju. Yang berikutnya lagi, gue malah jadi mikir gimana perasaan anak-anaknya kalau lihat postingan ortunya yang ungkit-ungkit masalah uang buat anaknya. Yang berikutnya lagi, nunggu si omnya muncul buat memperkeruh suasana gitu. Ini komentar netizen. Jangan suka ngagetin gitu loh tiba-tiba jengdong. Oke yang berikutnya. Lagi ya. Apa lagi komentarnya? Ribet urusan sama laki medit, playing victim melulu. Oke. You know medit itu artinya?
Pinter sekali. Oke, ini bahasa apa? Yang berikutnya ada lagi komentarnya? Gak ada, oke. Tapi aku setuju sih, maksudnya masalah ini memang jangan bikin ikut netizen pusing, tapi apa yang bisa kita pelajari dari begini, namanya co-parenting itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena bapak dan ibu biasanya masih ada ganjelan-ganjelan. Walaupun bercerai secara baik-baik sekalipun, kadanglah masih ada gitu ya, emosi-emosi jiwa. Jadi buat Anda yang di dalam pernikahannya, ini antara bapak dan ibu ribut melulu gitu ya, dan punya anak, aku kasih tahu, bercerai itu bukan solusi. Karena setelah bercerai juga masih tetap bisa ribut kok. Apalagi urusan duit, karena mungkin pihak bapak punya bayangan yang seperti apa. Ibu yang biasanya ngurusin secara langsung di lapangan itu juga punya kenyataan yang seperti apa. Jadi baiknya gimana? Baiknya duduklah, jangan saling berprasangka buruk. Gimana? Setuju nggak aku? Terus sama itu asuransi kenapa ya? Jadi penasaran. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kemana sih? Oh itu ya. Bintang tamu kita yang pertama ada Sinta Bachir yang kemarin rame. Dia sinetronnya lagi rame banget. Terima kasih loh Bu sempat datang ke sini ya. Dan dia kan mainnya jadi ibunya Rian. Aduh dia nyebutnya sekarang Rian siapa sih? Kalau dulu kan Rian mantannya Ricis. Oh Rian ayahnya Moana. Gara-gara dipegang bahunya terus netizen pada marah. Katanya dulu nggak mau pegang-pegang yang bukan muhrim katanya gitu. Ya kan ini dianggap ibunya. Kita lihat dari profil Sinta Bachir berikut ini. Sinta Bachir, artis sekaligus penyanyi kelahiran 1986 yang mengawali karir dengan membintangi film Suster Keramas pada 2009 ini tengah membintangi sinetron berjudul Saleha sebagai Sukma bersama Siva Haju, Haris Friza, dan Teuku Ryan. 27 Juli kemarin, Sinta memposting foto bersama Teuku Ryan dengan pose tangan Ryan menyentuh pundak Sinta hingga dihujat netizen karena Ryan sempat dilarang bersentuhan dengan lawan jenis saat masih berstatus sebagai suami Ria Ricis. Perempuan yang pernah menikah dengan Edi Suyitno tahun 2013 dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2018 ini sempat menikah lagi dengan Indra Kristianto pada Maret 2023 namun kembali bercerai pada Oktober 2023. Sinta yang kerap membuat konten janda halu ini mengaku kini lebih memilih tawaran film karena sang anak sudah mulai menegur Sinta jika menggunakan pakaian terbuka. Benarkah sang anak juga semakin protektif terhadap pria yang akan mendekati Sinta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Sinta Bachir. Apa kabar Bu? Aduh makin cantik aja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini hari ini lagi nggak syuting ya? Lagi nggak, lagi off. Lagi off. Nih kan sinetronnya juga lagi ramai. Terus ada ya biasa, ada banyak yang viral-viral juga ketika kamu posting ya. Salah satunya adalah ini dan udah jadi artikel. Teuku Ryan posting foto berdua Sinta Bachir. Satu larangan Ria Ricis dulu kembali gimana sih? Dilanggar. Iya kan satu larangan Ria Ricis dulu kembali dilanggar. Kayak apa sih postingan? Coba kita lihat foto. Ada fotonya atau video? Nih kan lagi pegang gitu tangannya di sini ya kan. Iya. Sejak aku menjadi seorang ibu, tugasku mencintai, mendidik dan melindungi anak-anakku, Teuku Ryan, Ibu Sukma. Gitu padahal udah ada tulisannya Ibu Sukma gitu ya. Iya. Komentar netizen coba kita lihat baca. Komentarnya. Sikat Dek Sinta. Pokoknya Yang berikutnya ada lagi. Padahal dia jadi ibunya kan kamu Iya. perannya ya. Mami Sinta Bachir jika anaknya nakal Teuku Ryan dijewer ya mom telinganya. ini yang di komen-komen. Coba yang di DM-nya, pedas. Oh gitu. Coba lihat dong yang di DM. Udah, itu akhirnya saya jawab semua. Yang berikutnya sih. ada lagi komentarnya. Acting Kak Sinta Bachir bagus banget. Kak Sinta kan cantik, cocok banget jadi ibunya Kak Dani atau Teuku Ryan yang ganteng. Pokoknya serasi banget Bu Sukma yang cantik, elegan dan Kak ini. Ada lagi komentar mana? Malah gongnya nanti nggak muncul, awas ya. Nah, Rian kelihatan aslinya setelah pisah dari Ricis. Woi, ini kayak yang kenal banget sama Rian. Yang berikutnya, ada lagi komentarnya. Yang katanya nggak bersentuhan dengan yang belum muhrim itu hanya omongan doang katanya ya. Oke, astagfirullah. Udah kita tanya dulu sama ibu siapa namanya Ibu Sukma. Bu Sukma. Jadi itu foto lagi ngapain sih Bu sebenarnya? Itu foto buat properti, terus buat properti. kantor, Di set, oke. rumah gitu kan. Dan itu hari pertama ketemu dengan Rian. Dan Emang disuruh pegangan di sini. Dan Rian pun orangnya sopan, saya juga sopan lah ya kan. Saya kalau aku nih gini Kak, dari dulu syuting dengan lawan main tuh selalu ada nih adegan cium kening atau adegan suami istri yang cium tangan aja suka coba ngomong dulu sama istrinya gitu. Nah, waktu itu juga adegannya kan pelukan. Iya. Saya izin dulu gini.
Rian sorry ya, boleh nggak? Itu kan ada adegan pelukan, batasnya di mana gitu. Nggak apa-apa mam, kata gitu kan ya. Memang untuk peran kan untuk ya? peran gitu. Dan anaknya nggak yang macem-macem, nggak aneh-aneh Nggak gitu. aneh-aneh. Heeh. Dan ini memang foto untuk kebutuhan syuting ya? Kebutuhan Jadi syuting. pada saat adegan ini sebenarnya Rian pada saat itu diarahkan nggak tuh? Pegang bahu gitu? Ada yang arahin atau dia otomatis? Diarahin, Oh, diarahin. Iya, diarahin kan Oke. itu foto-foto kan memang untuk properti di kantor terus di rumah gitu. Nah, ibu lihat komentar-komentar netizen itu kan macam-macam ya. Iya. Ada yang menghujat Rian. Itu sudah gitu. banyak yang saya hapus-hapus karena oke. tajam-tajam banget. Dan itu yang dihapus itu arahnya memang untuk itu lebih ke arah kritik Rian. Iya, ke Rian gitu. Terus kan suka DM gitu ya, jelek-jelekin. Dan saya bilang saya orang yang bukan tipe orang yang bisa menilai orang kalau memang dia tidak jahat sama saya. Saya Iya. bilang gitu. Dan tolong sampaikan ke dia Iya. gini. Mohon maaf, kerjaan saya bukan tukang sampai-sampein omongan Ngomongnya orang. sendiri ya. Terus gini saya bilang belajarlah jangan mengejat kehidupan orang lain karena rumah tangga orang lain itu hanya orang itu yang tahu. Kita nggak usah jadi tukang ngomenin hidup orang lah gitu. Oke. Nah, itu kamu jawabin. Saking panasnya juga dibilang, janda mah duda gatel nih gini-gini. Udah tuh seri-seri sampai akhirnya ada yang minta maaf juga sih. Berkali-kali saya Rian sendiri tahu nggak? Kamu ceritain nggak bahwa itu banyak komen di banyak aku bilang, Rian nih kenapa ini? Awal-awal shock juga sih. kamu yang shock ya? Shock dong. Nggak pernah tuh kamu dapat tuh komenan Banyak banget itu gitu. Oke. Terus ya udah, tapi ada yang pro juga sih kayak ibu-ibu gitu. Ibu-ibu banyak, tolong ya titip Rian gitu, ada yang sayang jagainnya. juga. Ya Ya. ampun, kamu jadi kayak ibu-ibu banget ya, Iya. dititipin suruh jagain Rian. Nah, kamu sendiri ya kan itu kan tadi bilang katanya, cocok nih janda sama duda. Kamu sendiri gitu tuh merasa apa? Tersinggung kah? Tersinggung lah karena kan selama ini kerja tuh profesional, nggak pernah mau yang namanya dengan lawan main tuh ada apa-apa, karena balik lagi nanti kita akan ketemu lagi di situ tempat aku kerja, nggak mau aku mengotori di tempat aku kerja. Gitu ya. Jadi itu juga yang sempat buat kamu Iya. panas. Oke, nah ini coba kita lihat ya seperti apa sih kompilasi sinetronnya yang lagi banyak ditonton juga berikut ini. Itu kompilasi kebersamaan pada saat lagi nggak syuting tapi di lokasi syuting gitu ya. Tapi kalau menurut 3 hal yang mendeskripsikan Rian, Tengku Rian, menurut kamu apa? Rian tuh anaknya baik, sopan. sopan. Terus dia itu nggak pernah telat sholat Oh, 5 Masya waktunya. Terus puasa Senin Kemisnya. Ini bukan saya ada apa yang aku lihat ya, aku ngomong apa adanya. Dan kadang-kadang ngingetin, Mam, udah sholat belum Mam? Oh gitu. Ntar dulu nanggung make upnya, waktunya udah mau habis loh Mam gitu. Jadi ya terus di lokasi syuting ini tuh yang Masya Allah ya, sebenarnya sebelumnya tuh aku ada tawaran, sebenarnya tawaran series ya, cuman nggak aku ambil karena adalah adegan-adegan yang kayaknya nggak sepatutnya, udah nggak cocok lagi lah buat aku gitu. Akhirnya aku ngambil ini, ternyata di lingkungan itu yang Masya Allah ya peran utamanya tuh nggak yang ngerasa bintang gitu loh, kan biasanya ada kan yang ngerasa wah aku sebagai peran utamanya nih gimana gitu, nggak di situ. Anak-anaknya juga mau bercanda, ngebaur, kadang-kadang saya suka bilang gini, emang sih umurku kita nggak seumuran tapi sepermainan. Jadi seru ya. Iya, seru ya. Oke, sekarang kita mau nanya nih siapa yang ada fotonya ini salah satu beberapa pendukung sinetron itu ya. Kalau di lokasi syuting siapa sih ya di antara mereka yang orangnya bentar lagi mana sih? Ada berapa foto yang harus ditampilkan? Tiga foto. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2. Mana? Mana sih? Gak ada fotonya. Jadi siapa aja nih? Siapa sih si pemerannya? Ada Tengku Rian, Siva Ada Haju, Siva, ada terus Haris. Haris Risa. Oke. Siapa yang di antara mereka bertiga yang sebentar lagi akan nikah? Haris. Oh, Haris ya. Udah dapat Paling undangan. jahil lagi ya. Ya kan? emang dia sih. Undang dong Haris Risa. Dia kalau saya suka ngeledekin dia gitu. Kamu lahirnya sungsang si kaki duluan, jadi nggak bisa angkat. Pesisilan terus ya. Tapi Realnya seru, gitu ya. sopan anaknya, semuanya sih nggak yang kurang ajar gitu loh. Seru-seru ya. Siapa yang paling royal yang sering traktir di lokasi itu siapa? Nggak tahu ya. Kamu ya. Kamu ya. Secara mak-mak ya. Iya. Mama. Yang paling jahil tadi Haris ya. Siapa yang sering lupa dialog? Rian. Jujur lah, Rian ya. Mungkin belum terbiasa juga Iya, ya. tapi karena jadi anak ya sering lah. Aku suka bilang
sama siapapun ya yang baru gitu di situ. Kalau kayak si yang Kimberly juga aku bilang, nanti dialognya panjang loh, baca ya gitu. Terus reading yuk gitu. Selalu kayak gitu karena bukan ngajarin ya, kita semua di situ adalah belajar gitu, belajar biar bagus lah. Betul. Siapa yang sering telat kalau datang ke lokasi? Telat, kayaknya on time semua sih On time orangnya di semua, situ. Masya Allah. Siapa yang bayarannya paling mahal? Ya pastinya Pemeran utama ya? peran utama. Oke. Ya, normalnya sih ya karena sini lebih banyak ya kan. Siapa yang paling bucin? Yang dikit-dikit lagi nelponan di pojok gitu. Oh Cipa dijemput nggak sih dia kalau di lokasi sering jemput? Pernah, aku pernah sekali lihat ya dia datang. Oh dia datang. Siapa namanya El ya? El. Kalau Sprisa ini si Haris Sekarang mah dia satu lokasi. Oh, gitu. Beda judul tapi satu lokasi. Oh, gitu. Iya, jadi kalau ini pemain semua hilang ya karena pada punya pasangan. Terus Aduh, kamu saya sama kemana? siapa? Saya bagian motoin aja. Oh kamu hengpong ini ya? Hengpong Emang netizen. jadul aku ya. Oke, sekarang kita ke bahasan lainnya tentang Sinta Bahir ya. Dia posting tentang anaknya. Ini kita baca ya. Arkan, Bunda bukanlah ibu yang berpendidikan tinggi, tapi Bunda akan selalu mengajarkanmu budi pekerti, toleransi, rasa hormat, dan tanggung jawab. Bunda juga bukan ibu yang hebat, Bunda ibu yang banyak kurangnya. Makanya Bunda mau Arkan jadi anak soleh yang akan memberi orang tua mahkota terbaik di surga Allah nanti. Jadi anak yang pintar berguna bagi bangsa agama dan kelak kamu besar yang akan mengangkat derajat Bunda sampai tidak ada lagi orang yang berani menjatuhkan harga diri Bundamu ini. Terima kasih ya Allah telah menitipkan rezeki anak yang menyejukkan hati bahkan jadi pondasi perjalanan pendewasaanku pulang kembali kepadamu lagi. Oh. Nggak tahu itu nulis gitu. Ya, lagi ada apa pada saat kamu nulis itu? Waktu itu ya kan udah berjanji kayak maksudnya pengen banyak waktu sama anak, tapi kondisi yang memang harus bekerja gitu loh. Oh, rasa bersalah ya. Ya, tapi untung minggu kan libur, jadi full time sama dia. Jadi ya perjalanan hidup bundanya seperti apa biar nantinya kan dia tahu gitu loh. Sampai apa yang aku lakukan sekarang adalah untuk yang terbaik buat dia. Oke. Betulkah dia juga sempat terucap dia pengen gedenya jadi pengusaha, minta diajarin cara berdagang gitu? Iya, itu lucu banget. Gimana? Jadi mungkin apa ya, dia itu pengen punya uang sendiri gitu. Tapi balik lagi seperti aku kecil. Jadi memang pas ini gimana aku kirim ke ayahnya, komunikasi baik kan dengan ayahnya, dan nanti tanggal 26 kan mau sunatan. Jadi ini gimana anak kamu nih? Aku bilang anak kamu, ya bundanya lah. Bunda kan dikit-dikit gimana caranya tuh bisa jadi duit ya? Gimana caranya bisa jadi duit? Ternyata nurun ke anaknya. Okay. Jadi dia apa pengen duitnya diputerin apa gitu? Udah pengen diajarin usaha? Jadi dia tuh suka basuri itu yang tololet itu, jadi mobilnya dia dikasih itu. Buat apa malu-maluin sayang buat apa? gitu. Itu cuman daya tarik aja biar anak-anak dateng. Tapi sebenarnya Arkan tuh mau jualan kaos. Oh astaga. Oh, pikirannya bisa Iya. Jadi marketingnya juga ada gitu. Dan kemarin dikirimin video sama driver tuh yang biasa dampingin dia. Ternyata bisa dagang dia tuh, ya Allah ya. Sebenarnya kamu tuh harus fokus sekolah aja dulu gitu, sekolah. Dia bilang, Bunda sekarang kan kau masih kecil minta jajannya tahu, jajannya ini gitu kan. Pizza, nanti kalau udah gede jajan pelek Bunda ntar marah-marah lagi katanya. Udah ngerti pelek ya. Iya, dia otomotif banget ke anaknya otomotif. ayahnya. Kamu juga tadi sebut bahwa ya ingin anakmu nanti besar berpendidikan tinggi supaya tidak direndahkan kamu. Iya. Emang kamu merasa seperti itu, Sinta Bahir? Aku cuma lulus SMA. Aku lulus SMA doang, tapi tiap mau kuliah tuh ada aja dititipin ponakan kuliah, jadi nggak kuliah. Pengen lah kuliah gitu, dan kadang-kadang kan adalah orang yang lulusannya dulu sekolah di mana gini-gini, ada yang masih orang sudut pandangnya masih dari situ lah gitu. Padahal banyak juga orang yang kuliah tapi dia hanya untuk gaya-gayaan tapi tidak mempelajari. Kalau kayak aku sendiri, aku sadar diri banyak kurangnya, makanya masih suka baca gitu, terus duduk dengan orang pintar itu menjadi pendengar gitu. Jadi ya ijazah itu tidak menunjukkan apakah dia betul-betul menjalankan apa yang dia tahu pendidikannya. Gitu tapi ya. tetap pengen nggak? Pengen kuliah Ya, juga. karena anaknya makin kesini makin pinter gitu kan, makin kayak
jujur kayak bahasa Inggris itu kan ngaco gitu, kadang-kadang dibenerin sama anak. Terus kadang-kadang kalau ada WA soal bahasa Inggris nih, saya nggak ngertiin nih, Bunda nggak ngerti nih. Kalau tadi kan ayahnya yang ngerti-ngertiin. Apa sih pernah terucap apa dari anak kamu yang membuat kamu tuh kayak gitu? Ada nggak? Harus apa? Yang pernah dia ucapkan atau cita-citanya atau apa yang masih kamu nempel sekali di ingatan kamu dan itu membuat kamu tersentuh sekali? Arkan ini dewasa banget loh dan ngerti kondisi orang tuanya gitu. Terus anaknya tuh nggak yang sesuatu yang masih bisa dipakai, dia tuh nggak kayak anak-anak yang pengen beli terus ngikutin anak-anak. Udah Bunda bersyukur aja, udah alhamdulillah kita tuh masih punya ini punya itu. Terus kalau sesuatu yang dan jiwa sosialnya anak aku tuh masya Allah banyak hal yang aku memang nggak post kan gitu. Memang apa yang dia lihat orang tuanya ya dia terapkan juga gitu, kayak barang-barang yang dia udah nggak suka dikasih ke panti asuhan, ke saudara gitu. Arkan suka bilangin, Bunda kalau tidur megangin tangan terus gini, Bunda nanti kalau Bunda udah tua gantian Arkannya yang apa yang ngandangin Bunda gitu, bener ya, jagain Bunda ya sampai nanti Bunda tua gitu. Pokoknya Arkan tuh harus agamanya harus bagus, harus sholat, saya bilang gitu. Kadang-kadang kalau tidur tuh suka kan Bunda nggak tahu ya kalau duluan nanti Bunda pergi, jangan ngomong gitu kan. Arkan maunya Bunda tuh umurnya sampai tua, sampai Arkan gede. Enggak, tapi Bunda selalu pesan sama Arkan, jangan pernah tinggalkan sholat. Terus Bunda cuma pengen Arkan tuh hafal Quran, terus ngerti gitu. Bunda karena kan Bunda dulu nggak belajar gitu. Bunda pengen Arkan tuh pinter. Jadi apa yang Bunda dulu nggak rasakan tuh Arkan rasain semua sekarang. Makanya Bunda kerja cari uang buat Arkan harus pinter karena sudah difasilitasin sama ayah sama Bunda gitu. Apa jawabnya? Iya Bunda, dan itu dia tuh kalau nilainya 8 aja dia sedih loh. Oh, Dia bisa mau ngomongnya tuh takut, Bunda jangan Oh, ya marah ya, ampun. jangan marah ya, please. Nanti janji Arkan nilainya akan lebih bagus lagi. Masya Allah. Arkan lagi agak pusing, sebenarnya ngerti tapi agak pusing aja katanya gitu. aduh, dewasa sekali ya anaknya. Oke, baiklah, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Berikut ada bintang tamu kita selanjutnya, ada Valerie Thomas dan Mbak Minah. Ini mbaknya di rumah yang diajak bikin konten dan ini kontennya viral ya. Berapa hari lalu udah bikin konten dari sejak bulan Mei kemarin. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Valerie Thomas, artis kelahiran 1999 yang merupakan anak bungsu Jeremy Thomas dan Ina Thomas ini mengawali karir di usia 10 tahun dengan membintangi film King tahun 2009, menjadi produser kreatif di perusahaan bioteknologi dan mengaku sebagai nepotism baby karena karirnya dibantu oleh orang tuanya, namun ia tetap berjuang sendiri untuk mendapat pekerjaan. Lulusan Goldsmith University of London ini viral karena kerap membuat konten bersama ART-nya yang bernama Minah, kelahiran 1986, salah satunya konten dance yang ditonton lebih dari 4,2 juta kali di TikTok. Minah yang berasal dari Purwakarta ini sudah 4 tahun bekerja dengan keluarga Valerie dan kerap dipulangkan karena menghilangkan barang serta lama pahamnya tiap diajari namun tetap dipertahankan karena baik dan lucu. Awalnya Minah luntang-lantung di jalan tol karena ditolak kerja dan tidak punya ongkos hingga ditawari pekerjaan di rumah Valerie. Benarkah Valerie Thomas mengajak Minah membuat konten agar hubungannya lebih sehat karena sebelumnya kerap memarahi Minah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Valerie Thomas dan juga Mbak Mina. Apa kabar Mbak Mina? Ini ada artikelnya, kerap ajak konten bareng Valerie Thomas ungkap alasannya kita kayak Tom and Jerry aslinya ya. Oke, coba kita lihat konten-konten mereka berikut ini. Oke, tadi dibisikin sama Valerie. Ih, pacarnya iya emang pacarnya banyak Mbak Mina. Ini saling kerjain ya mereka berdua. Kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah oh kayak bestie banget, seru. Yang berikutnya ada lagi, Kak, please lucu banget, jangan digaji dulu please loh. Tega. Yang berikutnya, penasaran Excel suka ngobrol nggak ya sama dia? Yang berikutnya, suka juga ya, langsung dijawab. Kak, gue follow TikTok lu ya, mbaknya seru tahu Kak, sering-sering upload ya sama dia. Udah nggak ada yang mau lihat gue ya? kamu udah kalah pamor Valerie. Dia lebih terkenal ya hits ya. Tapi emang kamu tadi bilang, kamu udah kayak Tom and Jerry itu beneran atau cuman bener, tapi maksudnya nggak eyel-eyelan gitu ya? nggak parah kayak kita kan udah lama kenal juga ya.
Terus Mbak Mina kan lumayan lucu banget kan, tapi kan di setiap relationship yang intens pasti ada Ya pastilah ada ya. highs, ada lows. Biasanya apa tuh yang bikin argumentasi itu soal apa, gara-gara apa? Kalau misalnya aku udah bilang sama Mbak Mina cara ngelakuin sesuatu Gitu. kayak gini, terus dia iya, Terus? habis itu aku ngomongnya udah baik banget Mbak udah Mina, lembut. tolong ya gitu. Habis dia iya, habis itu nggak dikerjain. Jadi harus galak baru dikerjain. Kenapa harus galak? Kenapa Mbak Mina? Nggak tahu dong, kenapa harus Kalau galak? kalau galak gitu kan, kaget langsung spontan, mikirnya blast langsung. Langsung dicari langsung. Langsung dicari, jadi emang harus gitu ya? Emang Bukan harus dikagetin dulu. Padahal nggak mau aku tuh nggak mau galak sama dia, tapi dia emang harus digalakin. tapi Mbak Mina kalau digalakin sama Valerie gitu, ada sakit hati gitu nggak sih? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Iya. Katanya ini ketemunya bukan karena ngelamar kerja bukan ya? Bukan. Jadi Mbak Mina ini kalian ketemu Mbak Mina di pinggir jalan tol. Iya, Lagi benar. jalan kebingungan. Habis diapain Mbak Mina jalan di tol? Kan kita mau kerjanya aslinya bukan ke di Bu Ina, ke orang lain. Terus? Cuma udah ada orang ya udah. Oh, padahal udah datang dari mana tuh? Maksudnya udah ada yang ituin orang. Ya kenapa sedih? Ya sedih aja nggak ada duit mau pulang. Ya. Kita kan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rutino Secret.